Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 5. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Miss Tina. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, selalu semangat. Oke teman-teman, mari sama-sama kita berdoa sebelum ke materi. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dengan diberikan pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari kembali kisah keteladanan. Setelah pekan kemarin kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad yang hijrah ke Thaif, hari ini kita akan mempelajari kisah keteladanan dari Luqmanul Hakim. Sudah siap? Let's go! Luqmanul Hakim. Siapakah Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim adalah seorang hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Namanya tercatat di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim dianugerahi ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman tentang agama, kemuliaan, dan kedudukan yang tinggi di mata Allah. Luqmanul Hakim hidup pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Karena kata-kata dan hikmah kisahnya menjadi pelajaran kepada manusia. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, Luqmanul Hakim itu adalah seorang wali yang bijaksana dan saleh dan bukan seorang nabi, tapi manusia biasa yang keimanan dan ketaatan kepada Allahnya sangat luar biasa. Kisah Luqmanul Hakim itu tentang Luqmanul Hakim dan seekor keledai atau himar. Pada suatu hari, Luqmanul Hakim memasuki pasar dengan menaiki seekor himar atau keledai. Sedangkan anaknya mengikuti dari belakang. Melihat kelakuan atau tingkah Luqman ini, orang-orang berkata, orang tua yang tidak mempunyai rasa, anaknya dibiarkan berjalan kaki, sedangkan dia menaiki keledai atau himar. Mendengar omongan orang-orang tersebut, Luqman pun turun dari himarnya. Lalu anaknya yang disuruh untuk naik di atas himar. Melihat keduanya, maka orang di pasar berkata kembali, lihat orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya menaiki himar. Itu sungguh anak yang tidak sopan. Setelah mendengar kata-kata itu pun, Luqman pun naik ke punggung himar itu bersama anaknya. Jadi di atas himar ada Luqman dan anaknya. Kemudian orang berkata kembali, lihat dua orang menaiki seekor himar. Mereka sungguh menyiksa himar itu karena tidak suka mendengar percakapan orang-orang. Pada akhirnya Luqman dan anaknya turun dari himar. Kemudian ada orang kembali berkata menyampaikan sesuatu kepada Luqman dan anaknya, yaitu dua orang berjalan kaki dan himar itu tidak dikendarai. Nah, dalam perjalanan pulang, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya mengenai sikap manusia dan ucapan-ucapan mereka. Ia berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lepas dari ucapannya, dari perkataan orang-orang. Maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah. Siapapun yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya. Jadi dari kisah Luqmanul Hakim dengan keledainya, kita
tidak semerta-merta itu mendengarkan setiap omongan orang, tetapi kita harus berdasarkan pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki kebenaran sendiri, jika itu baik akan kita laksanakan. Karena kita tidak bisa menutup tangan kita yang satu atau dua ini, menutup mulut orang untuk tidak berkata yang lain kepada kita. Adapun nasihat ataupun perilaku yang dapat kita teladani dari Luqmanul Hakim, yang pertama adalah Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, jangan menduakan Allah, karena perbuatan tersebut termasuk dosa yang besar. Jadi kita tidak boleh untuk mempersekutukan Allah. Yang kedua, kita itu harus berbuat baik kepada orang tua. Kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua agar hidup kita ada dalam keridhoannya. Jika orang tua sudah meridhoi, Allah pun pasti meridhoi kita. Nah, kita juga harus sadar bahwa manusia itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memiliki iman yang kuat, kita tidak akan berbuat dosa karena Allah selalu mengawasi kita. Berikutnya yaitu perintah untuk berbuat kebaikan. Itu harus dibiasakan berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan kita harus mendirikan sholat, karena perintah mendirikan sholat merupakan ciri dari seorang muslim. Jika di antara kalian ada yang tidak sholat, ia termasuk orang yang tidak sempurna Islamnya. Ini seperti yang tadi Miss Tina sampaikan, kita harus berbuat kebaikan, membiasakan berbuat kebaikan. Lalu kita harus menjauhi kemungkaran. Contohnya, kita tidak menyontek ketika sedang ujian. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kita harus selalu sabar dalam menghadapi semua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang sabar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu larangan bersikap sombong. Luqman melarang anaknya untuk bersikap sombong karena kesombongan hanya akan menjerumuskan kita kepada kejelekan. Nah, itu dia teman-teman, materi kita hari ini tentang kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Nah, tugas teman-teman adalah menceritakan kembali kisah Luqmanul Hakim, divideokan lalu dikirim ke Miss Tina. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat!